Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita masuk dalam modul 5 yaitu membahas tentang pengenalan Unity. Tujuan dari praktikum modul 5 ini diharapkan nantinya setelah praktikum, pertama, praktikan dapat mampu memahami tentang Unity. Yang kedua, praktikan mampu memahami tools-tools yang ada di Unity serta cara penggunaannya. Mungkin bagi teman-teman sudah familiar ya ataupun pernah menggunakan Unity ini sewaktu kalian SMK. Bagi kalian yang dulunya jurusan SMK RPL ya. Tapi tenang teman-teman, bagi kalian yang jurusan SMA jangan khawatir karena di sini kita akan mempelajarinya dari nol. Ah, gitu. Jadi jangan khawatir dan sekali kalian mencoba menggunakan Unity ini, insya Allah kedepannya pasti kalian kecanduan untuk membuat game-game dari Unity ini tuh, terutama untuk mengikuti perlombaan-perlombaan gitu ya. Oke, jadi apa sih Unity itu? Unity itu adalah software yang digunakan untuk membuat game berbasis 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang dapat digunakan pada komputer ataupun PC, terus smartphone kalian seperti Android ataupun iOS ataupun bahkan juga bisa digunakan untuk Xbox ya. Nah, Unity ini sifatnya multiplatform, jadi dapat dipublish ke berbagai atau banyak format tipe file seperti exe untuk PC ya, terus APK untuk smartphone kalian serta masih banyak lagi. Nah, Unity ini bisa digunakan untuk membuat game online maupun game offline. Nah, tapi kalau kalian mau membuat game online itu harus memerlukan plugin tambahan yaitu Unity Web Player. Jadi tidak bisa menggunakan satu Unity-nya aja, harus mendownload lagi yang namanya Unity Web Player. Sama dengan halnya Flash Player, yaitu juga memerlukan browser atau software tambahan dalam pengembangan gamenya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ingin membuat gamenya offline, itu tidak perlu menggunakan plugin tambahan. Nah, bisa langsung menggunakan software Unity-nya aja. Udah itu aja udah cukup. Nah, Unity ini tidak dirancang untuk proses mendesain atau membuat modeling gitu. Kalau mau membuat modeling, kita harus memerlukan software tambahan yaitu seperti Blender, terus SketchUp ataupun 3D MX ya, Max 3D Max. Harus menggunakan 3D editor lain. Jadi di Unity ini adalah khusus membuat gamenya aja, tidak digunakan untuk mendesain objek-objeknya. Tuh. Terus Unity ini juga menyediakan fitur scripting yang mendukung 3 bahasa pemrograman, yaitu Java, terus bahasa C, ataupun bahasa Go. Tuh, ada 3 bahasa ini. Nah, Unity ini juga tidak memerlukan lisensi atau jika kita menggunakan itu kita perlu membayar, tidak perlu. Kalau di Unity tidak perlu yang namanya lisensi. Jadi sifatnya open source, gratis bagi pengguna yang ingin menggunakannya. Nah, Unity ini juga memiliki banyak tools yang terintegrasi untuk membuat game, arsitektur bangunan, dan simulasi, dan bahkan saat ini Unity juga mendukung proses pembuatan game yang berbasis augmented reality atau kita singkat dengan AR. Bisa digunakan untuk pengembangan game AR yang lagi banyak booming ya saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke praktikumnya. Pertama, pastikan kalian sudah mendownload dan menginstal yang namanya Unity ya. Ini di dalam laptop kalian masing-masing. Jika kalian belum mendownload dan menginstalnya, segera kalian menginstalnya ya. Nah, cara penginstalannya, tutorialnya sudah saya sediakan di video YouTube saya. Kalian bisa lihat di YouTube saya di bagian playlist multimedia. Di situ ada tutorial cara menginstal Unity serta SDK-nya. Tuh. Oke, kita buka dengan cara klik 2 kali pada Unity ini. Kita tunggu sampai Unity-nya terbuka. Nah, ini adalah tampilan pertama kali ketika kalian membuka Unity-nya.
Nah, di sini digunakan untuk membuat project-projectnya sebelum kalian masuk ke tampilan interface pengembangan gamenya. Nah, selain itu juga bisa melihat project-project apa aja yang telah kita buat di dalam laptop kita yang tersimpan di local file kalian, baik itu directory C maupun D sesuai dengan penyimpanan yang kalian inginkan. Tuh, yang terlihat di project ini seperti ini. Ini saya sudah membuat beberapa project sebelumnya. Nah, selain itu juga di sini ada fitur Learn yang disediakan oleh Unity bagi penggunanya untuk belajar atau tutorial-tutorial mengenai pengembangan game-game seperti ini. Nah, ini kalian bisa download. Nah, jika sudah di-download, hasil download itu kalian bisa dilihat di bagian project di in the cloud ya di sini. Nah, di sini karena saya belum pernah menggunakan fitur ini, jadi di sini belum ada hasil downloadannya gitu. Oke, kita kembali lagi di on disk. Nah, di sini setelah terbuka seperti ini, kalau kalian mau membuat gamenya, projectnya, kalian bisa klik new ini. Tuh. Tapi sebelumnya itu kalian sebelum masuk ke tampilan ini, kalian harus membuat akunnya dulu. Akunnya yang ada di sini. Nah, tutorialnya juga sudah saya sediakan di video tutorial Unity-nya itu. Tutorial install Unity sudah termasuk di sini. Nah, kalau sudah, kita masuk ke pembuatan projectnya ya. Oke, kita klik new ini untuk membuat project baru. Nah, tampilannya akan menuju tampilan ini. Nah, di sini kita di project name digunakan untuk mengisikan nama project dari game ataupun aplikasi yang ingin kita buat. Tuh, misalnya di sini mau bikin game, kita hapus dulu ya. Kita buat game 3 dimensi misalnya. 3D. Kita buat nama projectnya game 3D. Setelah itu, untuk penyimpanannya ini kalian bebas mau menyimpan di mana saja. Nah, untuk memindahkannya pengaturan dari D ini, kalian klik 3.3 ini, terus kalian pindahkan ke tempat lokasi penyimpanan project yang kalian mau inginkan. Misalnya di sini saya simpannya di sini ya, di mana? Di C. Di C di bagian kita bikin baru di sini. Ya, udah Unity. Nih, kalian bisa nyimpannya di mana aja. Di sini. Nah, di sini kalian bisa, terus kalian kalau sudah yakin tempat penyimpanannya, kalian pilih select folder. Nah, nanti muncul di sini lokasi penyimpanannya itu C di folder Unity Project. Setelah itu, di sini template-nya kalian sesuaikan dengan game yang mau kalian buat, karena ini juga berpengaruh pada tampilan Unity interface interface dari pengembangan Unity-nya itu. Kalau kalian bikinnya 2 dimensi tapi kalian masuknya ke 3 dimensi, maka itu akan berdampak juga. Tuh, jadi kalian pilih sesuai dengan game yang mau kalian buat itu apa, berbasis 2 dimensi ataupun 3 dimensi ataupun sebagainya yang ada di sini, gitu ya. Nah, di sini karena saya mau bikinnya game 3 dimensi, maka saya pilih 3 dimensi di sini. Nah, oke, di sini untuk memasukkan aset-aset atau package-package yang telah kalian siapkan. Tapi di sini saya tidak punya aset atau package, belum menyediakannya juga, jadi kalian bisa lewati saja. Terus di bagian enable Unity Analytics ini kalian off-kan saja. Setelah itu kalian klik create project-nya ya. Nah, nanti akan muncul tampilan interface-nya untuk pengembangan game yang kalian mau buat. Tunggu saja, ini sedang hold on. Nah, ini adalah tampilan awal dari interface kalian setelah membuat projectnya ya. Nah, di sini untuk pengembangan dari game-gamenya. Di sini kita di modul ini masih pengenalan Unity, artinya kita masih pengenalan tools-tools yang ada di Unity, belum sampai ke tahap
pembuatan gamenya. Nah, untuk pembuatan gamenya itu nanti kita masuk ke dalam modul 6 ya teman-teman. Oke, di sini pertama yang mau saya kenalkan dari bawah dulu ya. Di sini ada yang namanya Project Manager. Project Manager ini, maksud saya Project Windows. Project Windows ini adalah jendela yang berisikan seluruh aset yang digunakan untuk membuat project game kita. Yang bisa terdiri dari file, script, tekstur, 3D model, audio, klip-klip, dan sebagainya yang bisa kita import, kita masukkan ke dalam project ini, aset-asetnya ya. Tuh, nanti hasil asetnya muncul ke dalam ini. Ini adalah tampilan dari folder-foldernya, seperti ini adalah folder dari scan-nya. Tuh, bisa kita lihat. Nah, di sini menyimpan scan-nya. Scan-nya itu yang berasal dari scan yang ini. Nah, scan itu bisa tampil dari sini, disimpannya di project Windows ini, dan juga tampil pada tab hierarki. Nah, apa sih tab hierarki itu? Tab hierarki adalah jendela yang berisi game object atau kumpulan game object yang akan digunakan di dalam scan-nya, dalam scan ini. Atau terus yang diurutkan dan bisa kita pindah posisi sesuai dengan parent dan child yang dibutuhkan. Gitu. Oke, selanjutnya juga di sini ada tampilan scan-nya. Scan window berisi adalah atau jendela yang digunakan untuk membangun game kita. Hasil dari tampilan yang telah kita buat di dalam kita tambahkan di dalam hierarki ini nanti akan muncul di dalam scan kita kalau kita tambahkan ke dalam scan ini. Tuh. Nah, di dalam ini bisa kita melihat dan mengatur objek di dalam game sesuai dengan kebutuhan kita. Terus selanjutnya di bagian ini, nah ini adalah namanya toolbar. Toolbar ini berisi menu-menu dari kumpulan alat yang berisikan tombol-tombol kita untuk mengatur berbagai komponen di dalam permainan. Tuh, di sini ada yang namanya hand tool, terus ada mouse tool, terus ada rotasi, terus ada skala, terus ada juga untuk memperbesar, memperkecil menggunakan rectangle ini dan untuk ini gabungan dari semua ini. Itu kita bisa menggunakan yang namanya ini. Nah, select object. Terus selanjutnya di sini juga ada file. File ini jika untuk menyimpan scan-scannya, untuk membuat scan baru diklik new scan ini. Terus kita untuk membuka scan yang telah kita buat di project lainnya, terus kita masukkan ke dalam project ini, kita bisa klik scan yang ini. Lalu terus untuk menyimpan dari project kita, klik yang ini. Untuk menyimpan project kita ke dalam project yang lain gitu, kliknya save as. Terus juga di sini ada new project. New project ini untuk membuat project baru, dan jika sudah membuat project baru maka tampilan project ini akan digantikan dengan project yang baru kita buat jika kita mengklik new project ini. Terus di sini untuk membuka project. Jadi kita buka project ini kan, terus kita mau buka project lain, maka kita bisa klik yang ini, tapi tampilan project yang ini yang sedang kita jalankan otomatis akan tertutup dan digantikan dengan project yang kita buka itu. Terus di sini adalah untuk menyimpan projectnya. Untuk menyimpan project ini semua yang ada di dalam project ini, scan-scannya, aset-asetnya kita bisa save di project ini. Terus ada juga build and setting. Ini adalah ketika hasil project kalian udah selesai nih, terus kalian mau publish ke berbagai bentuk format, kalian bisa klik build setting ini. Dan ini kalau kalian mau bikin sama aja kayak ini, cuma ini kalau kalian mau mempublish ya ke berbentuk format, terus langsung kalian jalankan. Misalkan kalian mau publish ya ke bentuk APK ya, Android. Nah, tapi di Android ini langsung otomatis terjalankan, maka kalian bisa klik yang ini. Nanti kita coba mempelajarinya ya, atau kita prakteknya nanti. Oke, terus selanjutnya juga ada yang namanya Windows Game. Ini adalah untuk menampilkan hasil project akhir dari game kita ditampilkan di sini sebelum kita publish ke format yang kita inginkan. Kita lihat dulu di dalam ininya, terus kita play menggunakan tombol ini, play, terus pause, terus kita stop lagi di sini. Pokoknya di sini untuk melihat hasil akhir
projectnya sebelum kita publish ke format yang kita inginkan, gitu ya. Terus juga di sini ada yang namanya asset store. Asset store ini digunakan untuk kalian mendownload aset-aset secara online. Jadi kalau kalian belum punya aset, kalian bisa mendapatkannya dari sini. Ataupun kalian kalau tidak dari sini, kalian bisa membuat sendiri aset-asetnya gitu. Ini jadi udah disediakan orang-orang lain, tinggal kalian pakai aja gitu. Tapi di sini juga ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang bayar, tentunya kalian harus bayar, harus membayarnya ya. Kalau yang gratis, kalian tinggal pakai aja, kalian tinggal import, kalian download dulu baru kalian import. Nah, ini kan tampilannya masih kecil ya. Kalau kalian memperbesar, kalian klik yang ini. Ini klik kanan, klik, terus habis itu klik Maxim. Maxim nanti tampilannya akan memperbesar. Oh ya teman-teman, perlu diingat untuk membuka aset store ini pastikan internet kalian telah aktif, telah berjalan ya. Kalau kalian tidak ada internetnya, otomatis tidak akan bisa menampilkan aset store seperti ini, tidak bisa. Jadi harus online ini. Tuh, harus menggunakan internet. Kalian bisa cari di sini aset-aset yang diperlukan kalian. Tuh, dan tentunya juga untuk membuka asset store ini kalian harus memiliki akun yang telah kalian buat di awal instalasi dari Unity-nya itu. Nah, di sini ini adalah akun saya, di ini kalian bisa atur cuma English doang ya bahasanya. Tidak ada bahasa Indonesia atau bahasa lain. Nah, ini untuk uang pembayaran yang kalian download itu. Kalian aset-aset yang kalian ingin download tuh. Kalau asetnya itu berbayar. Contoh berbayar itu kayak misalnya nih, ini adalah $10 harganya, $10, terus $2, terus juga ada yang gratis juga. Kalian tinggal cari aja yang gratis itu, misalnya di sini saya carinya klik ya, buat yang gratis. Mana kita lihat di sini yang gratis. Nah, ini kalau tulisannya free seperti ini, itu tandanya asetnya gratis. Tinggal kita download aja. Untuk mendownloadnya, kalian klik di tempat aset yang mau kalian download. Nanti muncul tampilan seperti ini. Tinggal download. Terus nanti akan proses mendownload. Tunggu sampai 100%. Jika sudah, nanti kalian klik import. Import di sini. Import gitu ya. Video ya. Untuk mengecilkan tampilannya, kita centang Maxim tadi, masih sama lokasinya, kalian klik ini, kalian centang Maximnya gitu. Terus juga ada yang namanya inspektor. Inspektor ini, tab inspektor ini adalah tempat kita untuk melakukan penyetingan dari aset-aset kita atau objek-objek kita yang berada di sini. Kita edit di sini. Cara memunculkannya, ini kalian klik dulu salah satu objek yang ada di scan, nanti akan muncul di inspektor ini. Setelah itu kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Tuh, kalian atur, ini namanya misalkan bukan pemain kamera, kalian bisa atur sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian butuhkan. Tuh kan jadi berubah jadi main ya. Nah, kita atur aja sesuai kebutuhan kalian. Terus transformnya, posisi-posisi dari kameranya kalian bisa atur di sini pokoknya gitu. Terus juga ada yang namanya edit ini untuk mengedit dari tampilan tab-tab ini kayak misalnya di sini untuk play ini kontrol P atau bisa langsung klik ini tampilan dari shortcutnya untuk melakukan pengembangan dari game itu. Terus pause atau kalian bisa klik ini dan stepnya kalian klik ini gitu. Pokoknya ini ada shortcutnya juga untuk mengatur menu yang ada di projectnya. Nah, misalkan di preferences ini, untuk menambahkan SDK, JDK, terus juga color, warna untuk mengatur project yang ada dalam Unity-nya. Terus juga ada aset ini untuk mengimport aset-aset yang dari luar ke dalam Unity-nya itu, selain dari asset store ya.
Store. Terus di sini untuk membuka script editor untuk menambahkan script editor untuk menjalankan project ya, pengembangan projectnya itu. Tuh, terus juga di sini udah ya. Ini untuk mengimport asetnya, aset baru untuk mengimport package, terus juga mengimport and export package yang dari dalam keluar gitu. Kalau import dari luar ke dalam. Terus untuk melifresh klik ini gitu. Terus ada juga game object. Game object ini adalah tempat untuk membuat objek-objek baru yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ada 3D object, objek, tiga dimensi, dua dimensi objeknya itu. Tiga dimensi itu ada bentuk kubus, terus kapsul, terus ada silinder, terus ada pen dan sebagainya. Di sini juga ada efeknya untuk memberikan efek-efeknya dan sebagainya. Dan ini juga Visual Engine seperti yang kita sudah install SDK-nya, maka tampilannya akan muncul di Visual Engine ini. Nah, Visual Engine ini nanti kita gunakan untuk modul 6 nanti ya, untuk pembuatan game AR-nya. Nanti kita praktiknya di modul 6. Terus juga udah ya, di sini game objeknya. Terus komponen. Komponen ini untuk menambahkan komponen-komponen dari objek-objek kita. Seperti kita ingin menambahkan video, kita bisa tambahkan dari video player ini. Terus juga audionya kita tambahkan di sini bisa, dan sebagainya di sini komponen-komponennya. Dan untuk Windows, ini adalah tampilan Windows-nya, seperti untuk mengatur tampilan dari nah, seperti ini tampilan dari Windows project halaman kita. Nah, kita atur di layout ini, terus kita pilih sesuai dengan tampilan yang mau kita inginkan. Misalkan default, maka otomatis berubah ke tampilan defaultnya gitu. Atur sesuai dengan keinginan dari programnya. Pengembang developer gamenya mau tampilannya seperti apa. Ini tidak berpengaruh pada hasil projectnya. Ini cuma tampilan interface-nya aja kok. Terus juga asset management di sini untuk menambahkan untuk melihat story dari aset-asetnya dan sebagainya. Kalian bisa explore sendiri ya. Masih banyak di sini. Terus ini tambah bantuan bantuan untuk jika ada trouble kalian bisa mengklik bantuan dari sini. Bantuan jadi forum-forum yang disediakan Unity untuk bertanya antar pengguna dari Unity forumnya. Terus untuk menjawab, kali aja sudah ada jawaban atas permasalahan kendala kalian di dalam Unity Answer. Nah, ini jika kalian klik salah satu ini, maka otomatis kalian akan dialihkan ke browser kalian dan masuk ke dalam web kayak forum gitu, forum dari Unity, tempat berkumpulnya pengguna-pengguna jika ada trouble dalam pengembangan game-game mereka tuh dan sebagainya. Tuh ya, sini. Terus juga di sini ada yang namanya center report untuk menghandle dari tempat objeknya ini. Nah, di sini kan belum ada ya. Belum ada objek-objeknya, ini cuma kamera doang jadi tidak berpengaruh. Kalian bisa atur nanti kalian kalau udah membuat gamenya, kalau kalian klik nanti tampilan di scan ini, kalian juga akan berpengaruh. Tuh, akan kelihatan posisi dari objeknya itu secara center ataupun pivot. Terus lokal game. Nah, ini untuk mengubah arah posisinya juga secara global ataupun secara lokal tampilannya itu. Oke, selanjutnya kita coba membuat objeknya ya. Cara membuat objeknya, kalian bisa klik pada hierarki ini, klik kanan pada mouse kalian, lalu kalian pilih objeknya, 3D object, lalu kalian pilih mau masukin kubus, kapsul dan sebagainya. Misalnya di sini saya menambahkan kubus. Nah, di sini maka tampilan scan-nya akan muncul seperti ini. Tuh, coba kita tambahkan lagi untuk silindernya ya. Silindernya kita klik gini, silinder, nah nanti muncul. Setelah itu kalau kita mau ngatur ukuran, rotasi, skalanya, kita pakainya yang di toolbar ini. Ini kan udah muncul dari move toolnya. Langsung geser, untuk menggesernya kalau ke belakang kita klik yang biru ini. Nah, mungkin kita untuk mengubah view dari scan ini, kalau mau maju mundur kayak gini, kalian bisa memanfaatkan fungsi dari scroll di mouse kalian. Kalau mau maju kalian klik ke atas, scroll ke atas. Kalau mau mundur kalian scroll ke bawah.
gitu. Terus kalau kalian mau mengubah posisinya, tampilannya gini gini, itu kalian bisa pakai yang hand tool atau kalian bisa manfaatkan lagi mouse kalian. Kalian klik scrollnya itu diklik, ditahan, terus kalian geser. Nah, tampilannya jadi otomatis langsung di hand tool gitu. Atau kalian bisa ubah tampilannya dari sini. Nah, gini. Dari ininya, posisi-posisi Y, X-nya. Nah, ini hanya berlaku untuk game yang 3 dimensi. Kalau kalian pilihnya tadi 2 dimensi, maka fungsi dari ini tidak akan bisa berlaku. Ininya tampilannya nggak bakal kayak gini, nggak ada ininya. Nah, kayak gini contohnya nih. Nah, ini tidak berlaku kan? Gitu. Itu yang kalau interface dari yang kita pilih kalau tadi 2 dimensi. Nah, kalau tadi kita pilih 3 dimensi, maka ini bisa berfungsi gitu ya. Oke, selanjutnya ini kalau memperbesar kita pakai skala di toolbar tadi ini. Terus kita berbesar. Kalau perbesar objeknya letak kanan kiri itu enggak lebar aja, panjang aja, kita klik yang ke tengah. Ini udah otomatis semuanya lebarnya, panjang otomatis ke perbesar gitu. Kalau kita klik yang warna merah aja ini, maka yang memperbesar itu adalah ukuran lebarnya, lebar ke sampingnya ini. Nah, kalau tingginya kita pakai yang hijau ini. Yang hijau ini nih, hijau ini tarik, nah panjang lebar gitu. Kan segini. Terus sama yang ini juga. Gitu. Terus untuk mengubah posisi dari rotasinya kita pakai yang ini. Kita pakai yang rotasi tool, klik terus kita geser ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya ini kan menambahkan objek dari yang ada di Unity-nya. Namun, kalau kita mau nambahin objek di luar dari Unity-nya, kita bisa. Caranya, kita klik kanan pada aset atau project Windows ini, klik kanan, terus kalian kalian import new asset, terus kalian pilih objek 3D yang mau kalian tambahkan. Terus misalkan yang ini, terus kalian import. Tunggu nanti muncul di tampilan di sini. Itu. Terus kita tinggal drag and drop aja ke sini. Maka akan muncul. Coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah bentuk dari rumah Hanoi ya. Akan muncul di sini. Tinggal atur posisinya aja. Posisinya sesuaikan tadi posisinya cukup di mana. Oh, ini terlalu maju ya, berarti ini agak munduran. Mundur. Kita kecilin dulu, ini terlalu besar. Semua ini kita mundurin. Masih nih. Kita kecilin lagi ya. Nah, untuk pembuatan ini, dial ini bisa kalian buat di Blender. Di Blender atau download aset-asetnya itu di Google banyak. Di sketchup.com biasanya ada banyak sekali. Kita geser di sini. Terlalu kecil, kita gedein lagi. Gini. Ini ya tampilannya. Nah, ini kita taruh ke bawah, bisa geser ke bawah juga bisa ya. Ini ada 2 kamera. Kameranya bisa dihapus ini. Delete. Oh, udah nyatu ya. Ini udah nyatu, nggak bisa. Udah nggak perlu dihapus. Udah, pokoknya gitu cara menambahkan objeknya dari dalam Unity maupun dari luar Unity, objek 3D-nya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mewarnai atau menambahkan material ke dalam objek ini? Caranya, kalian klik pada project, terus kalian pilih create, terus kalian pilih material. Nah, kenapa sih Kak kok nggak di hierarki aja kliknya? Kalau di hierarki itu tidak ada, karena material itu termasuk dari aset ya, dari aset. Di luar enggak di luar, di dalam ya, masuk dalam aset. Jadi kita kliknya di project ini. Terus habis itu kalian create, terus pilih material, terus kalian nanti di sini muncul ini, kalian tinggal kasih nama. Misalkan untuk kubusnya
untuk material dari kubusnya. Terus untuk mengaturnya kalian lihat di pada inspektor ini. Nah, ini kan inspektornya nggak kelihatan. Nah, kalau mau kelihatan, kalian klik material yang mau kalian edit, terus di inspektor pasti akan muncul gini. Terus untuk menambahkan warna, kalian klik albedo. Di warna putih ini nanti akan muncul color. Color sesuaikan warna keinginan kalian. Nah, ini kalian atur aja misalkan segini. Terus kalian atur yang lainnya juga di sini sesuai dengan kebutuhan ya. Terus kalian juga bisa nambahin lagi, bisa beberapa material ditambahkannya sama seperti tadi caranya. Klik kanan terus pilih create, klik kanannya pada project, klik create terus pilih material. Terus ini misalkan untuk silinder. Tambahkan seperti tadi di menu inspektor, albedo, terus tambahkan warnanya ini. Tuh, terus untuk Hanoi bisa juga tambahkan lagi materialnya untuk rumah Hanoi. Terus tambahkan warnanya misalkan warna ungu. Ini. Terus bisa juga tambahkan emission untuk warnanya jadi agak cerah gitu ya. Emission tingkat kecerahan warnanya. Itu. Oke, selanjutnya jika sudah membuat material, cara masukin ke objeknya bagaimana? Caranya bisa drag drop ke material ini ke dalam ini ya, scan-nya. Dalam scan-nya gini. Nah, ini kan berubah warnanya cuma satu karena ini terbagi menjadi beberapa instance ya. Kalau menambahkan semua, kalian klik ini terus masukkan ke sini. Keseluruhan. Atau enggak gini dulu. Ini diginiin terus di ini udah grup ya, udah masuk ke grup. Ini kalian satu-satu masukin ya warnanya gitu. Nah, gitu cara masukinnya, drag drop aja. Gitu. Terus untuk yang kubus juga sama. Masukin kubus bisa dari scan ini, masukinnya drag drop ke scan ataupun drag drop ke hierarki ininya gitu. Misalkan ini, klik materialnya terus ke hierarki silindernya. Objek silinder yang ada di hierarki. Mau dari sini sama aja. Dari sini bisa, terus dari sini juga bisa. Gitu, sama aja. Nah, sama aja. Kayak gitu, bisa dari sini ataupun dari sini langsung. Terus selanjutnya kita coba apa ya? Material udah, itu udah. Misalkan kita mau nambahin import aset dari gambar-gambar gitu ya. Misalnya caranya sama tadi, kita klik kanan di bagian ini terus kita import new asset sama kayak yang Hanoi tadi. Terus kita masukin model gambar-gambarnya yang mau kita masukin, misalnya ini foto ya. Kita masukin foto ini, misalkan ini, terus kita import. Tunggu sampai nanti muncul. Nah, di sini. Nah, ini belum bisa masuk ke dalam scan maupun ke hierarkinya karena ini masih bentuknya mentahan ya. Untuk itunya bisa masukinnya, kita klik ke inspektor lagi, terus bagian tekstur tipenya kita atur sebagai sprite 2 dimensi atau UI ini ya, agar bisa masuk ke dalam ininya objeknya. Terus abis itu klik scroll ke bawah, terus apply. Nanti bisa. Nah, tampilannya jika sudah seperti ini, Kak, sudah bisa tambahkan ke dalam ini. Tuh. Nah, biasanya ini digunakan, kalau gambar ini digunakan sebagai marker pada materi modul 6 nanti. Marker itu cara menambahkannya. Gambar-gambar bisa. Terus kalau kita mau bikin GUI dari menu apa ya? Apa sih nama fitur kalau di game itu ada tampilan menu awal, terus menu about, terus ada menu play-nya, itu bisa pakai ini juga, tambahin dari sini. Asetnya kita bikin dulu, biasanya saya bikinnya di Canva, terus habis itu kalau udah jadi kita masukin ke sini, caranya sama kayak gini, terus baru ke sini. Tuh. Itu deh, teman-teman.
Nah, kalau mau hapus, cara hapusnya kalian klik pada objek yang mau kalian hapus ini, terus kalian klik kanan, terus kalian pilih delete. Atau bisa juga kalian bisa klik ini, terus kalian klik delete pada keyboard kalian. Di keyboard kalian ya ada tombol delete biasanya tuh di pojok kanan atas delete-nya, kalian klik, nah otomatis nanti kehapus kayak gini. Itu teman-teman caranya. Terus setelah semua udah aset-asetnya kita udah, cara menambahkan import asetnya udah kan, cara menambahkan objeknya udah. Misalkan project kita udah selesai nih, udah selesai sampai sini aja. Nah, kita pengen melihat hasil tampilan sebelum kita publish ke format Excel ataupun APK. Kita lihat di menu game ini. Nah, ini gamenya. Nah, kita lihat di play ini di tampilannya. Karena ini objeknya diem aja, maka di play pun akan diem aja. Kecuali kalau kalian tambahin efek-efeknya, pasti di play ini akan bisa berjalan gitu. Itu ya. Oh ya, saya contohkan deh cara menambahkan efeknya. Cara menambahkan efeknya, kita kembali lagi ke menu scan, terus kita tambahkan komponen, klik komponen, terus kita pilih objek ya, game object maksudnya, game object ya teman-teman. Terus kita klik efek, terus kita pilih sesuai sama yang mau kita tambahkan efek ini. Misalkan kita mau tambahin efek salju, efek petir, bisa tambahin dari sini efek-efeknya. Kita klik, terus nanti muncul di sini. Ini jangan di sini, jangan yang itu efeknya, yang ini particle system. Nah gini efeknya, masukin efeknya, itu caranya, cara menambahkan efek ke dalam objeknya. Trial. Nah, untuk melihat hasilnya, kalian hasil efeknya itu lihat di bagian game, terus kalian play. Nah ini tuh muncul kan efeknya. Kok ini ya, ini ya, ke sini deh, coba kita lihat lagi. Nah itu, kok yang lainnya tidak kelihatan karena ini sesuai dengan main kameranya, kamera ini. Ini kupingnya kita masukkan ke main kamera, coba. Jangan dimasukin keluar. Terus ini harusnya saya delete, nggak bisa udah. Oh di dulu, kita unprefab, unpackage, baru kita hapus, delete. Nah itu, terus ini kita gabungkan lagi, kita grupkan lagi. Kita grupkan lagi. Grup B-nya itu trial. Udah gini, coba kita lihat gamenya. Nah ini tampilannya udah semua ya, karena tadi di bagian objek itu ada tambahan dari kamera, jadi di kamera ininya tidak terlihat gitu. Kalau kalian mau tambahin kamera ini tergantung sudut pandangnya ya. Main kamera ini bergantung sekali dari hasilnya sudut pandang gamenya ini. Kalau tidak ada main kamera, maka kita tidak tahu nih tampilannya nanti seperti apa. Di sini maka tidak akan terdeteksi. Itu di gamenya. Kalian tuh penting sekali di main kamera ini. Atau kalau di Vuforia kan ada khusus dari kamera Vuforianya gitu. Ini untuk mendeteksi si objek markernya itu gitu, teman-teman. Terus apalagi ya? Kayaknya udah semua nih. Yang belum apa ya? Efek udah ya. Penambahan efek udah. Lihat di sini. Nah, efeknya kan udah muncul kan? Nah, ini untuk penambahan efeknya. Setelah itu, setelah kalian yakin hasil proyeknya seperti ini, untuk mengekspor
mempublish ke bentuk file, kalian tinggal klik yang ini. Klik di bagian build and setting, di file build and setting, pilih Android sesuai dengan format yang kalian mau tambahkan. Oh ya, teman-teman, lupa untuk ini agar bisa ini tersimpan setelah kalian projectnya, kalian simpan dulu, simpan scan, terus kalian atur namanya. Misalnya ini, atur namanya scan-nya jadi 1. Awal deh, awal save. Ininya ganti, cara mengganti namanya awal, terus save. Nah, ini akan berubah jadi gini. Nah, setelah itu baru kalian setting lagi, terus kalian tambahkan dulu di sini scan-nya agar bisa masuk ke dalam project. Setelah di exportnya, kalian klik, nah ini udah masuk yang akan di build gitu. Terus kalian pilih platformnya, mau yang Android atau sebagainya sesuai kebutuhan kalian. Terus kalian klik switch platform terlebih dahulu. Tunggu sampai hold on-nya selesai. Nah, oh ya, sebagai informasi kan kalau kalian belum install SDK Android yang ada di tutorial saya itu, kalau kalian belum install di Android ini tampilannya nggak bakal kayak gini ya. Tampilannya masih download, suruh download gitu. Di sini ada tulisan downloadnya. Tapi kalau udah diinstal, maka bisa di switch platform seperti ini. Gitu ya. Tunggu aja sampai selesai prosesnya. Nah, jika sudah di player setting, oh ini disuruh untuk menambahkan SDK. Oh ya teman-teman, jadi sebelumnya di tutorial saya sebelumnya itu saya belum menambahkan SDK-nya ya. Nah, ini kan disuruh menambahkan, tadi ada tampilan menambahkan SDK. Kita tutup dulu. Kalau belum menambahkan SDK tidak bisa membuat tidak bisa mengekspor ke bentuk format yang kita inginkan. Di build ini tidak akan berjalan. Caranya, kalian klik di bagian edit, terus kalian klik di bagian ini preferences, terus di bagian external tools, di bagian SDK, ini tambahkan SDK yang telah kalian download. Linknya ada di deskripsi ya. Download. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya, sudah ada filenya, tapi belum saya masukkan ke dalam Unity-nya. Nih, ini kalau kalian belum download, kalian bisa lihat di deskripsi video ini ya, di bawah video. Nah, setelah sudah di-download, kalian di ekstrak terlebih dahulu, di ekstrak terlebih dahulu. Nah, jika sudah, sudah ekstrak filenya, hasilnya seperti ini, baru kita tambahkan di Unity-nya tadi. Terus kita pilih filenya itu mana? Filenya tadi ada di download, SDK, terus select folder, tuh, terus baru selesai. Ini kita centang NDK-nya, ini baru bisa kita melakukan build ya. Nah, teman-teman, sebelum di build, kita lakukan player setting dulu. Klik player settingnya, kita atur nama-nama ininya. Misalnya game permainan aja, permainan. Atur nama dari gamenya, itu yang akan muncul di HP kalian nantinya. Terus habis itu kalian tambahkan icon juga bisa.
logo-logo dari gamenya. Klik icon, terus tambahkan ikonnya. Misalkan ini ya ikonnya. Kalau kalian belum bikin, kalian udah bikin, nanti akan muncul diimport dulu ke dalam aset, terus kalian masukin ini ke sini, nanti akan muncul di sini. Tuh. Jadi pertama kalian import dulu gambar ikonnya, nanti setelah itu kalian bisa tambahkan, masukkan icon untuk gamenya ke dalam ke dalam icon ini. Terus kalian pilih di sini misalnya ini ya ikonnya. Terus setelah itu nanti muncul di sini. Nah, oke, terus kalian atur yang lainnya juga sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau saya sampai sini aja settingan dari gamenya, dari ininya, player settingnya. Terus habis itu kalian klik build. Terus, nah ini menyimpan dalam format APK ya, namanya permainan. Nah, terus setelah itu kalian save. Nah, nanti otomatis ke build sendiri. Oh, ini ada tulisan please the package name player setting blah 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 can contain a numeric character underscore. Jika muncul seperti tadi itu tampilan tadi, itu tandanya antara ini di ada setting, kita lihat ada setting di bagian package ini tidak sesuai dengan yang ini, tidak sesuai namanya dengan ini. Kita lihat di sini namanya company, di sini namanya permainan. Jadi harus kita samakan ya. Kita ini dulu, kita geser ininya. Cara mengatasinya seperti ini. Ini harus samakan sama yang di atas, nama company-nya tadi permainan ya. Permainan. Samakan permainan. Terus nama produknya game 3D. Samakan juga game 3D tanpa spasial. Nah, formatnya seperti ini, titik, nama company-nya permainan, terus nama gamenya, nama produknya gamenya gitu. Company gitu ya. Nama developernya permainan, terus nama produknya game 3D. Game 3D ini nanti munculnya di aplikasi kalian, itu namanya game 3D gitu. Ya, pokoknya mengatasi hal seperti tadi itu saat pastikan ininya kayak gini formatnya, ini kayak gini ya. Jika sudah, baru kalian buat lagi di sini. Tapi sebelum dibuat, kalian atur dulu buat sistemnya ini sebagai internal ya, internal karena kita nggak langsung menjalankan melalui handphone kita. Jadi kita tidak perlu mode pengembangan dulu. Kan biasanya kalau Gradle itu kita buat run ini, baru kita di HP kita atur mode pengembangan. Itu tidak perlu kalau di mode internal ini. Jadi kita kalau udah satu ini, kita buat aja. Tapi kalau kita langsung mau jalanin, kita klik yang ini, klik build and run. Paham? Oke, kita klik build ini. Jika sudah, terus ganti nama permainannya. Ini ya, namanya, nama dari APK-nya permainan, terus kita save. Nah, ini lagi proses mendeteksi SDK JDK-nya yang tadi kita tambahkan di preferences itu. Makanya kalian harus menambahkan terlebih dahulu ya SDK JDK-nya. Kalian bisa download di deskripsi video bawah ini. Ini proses sedang mengekspor. Proses ekspor ini tergantung seberapa banyak aset yang kalian buat di dalam project kayak itu. Semakin banyak aset, maka semakin lama juga proses buatnya. Sama kayak kalian bikin video, semakin banyak edit-editnya yang di dalamnya, maka semakin lama juga proses renderingnya. Tuh.
selesai. Ini udah selesai, udah hilang. Kalau udah seperti ini tandanya proses ekspornya udah selesai. Nah, di sini tandain ada tulisan sukses ya, artinya proses build kita sudah selesai. Tuh, kita bisa lihat hasil APK-nya tadi di game 3D yang di sini, di folder tempat penyimpanan project kita tadi. Nah, ini kan tadi United Project game 3D kan. Nah, ini nama itunya. Oke, selesai. Seperti itu cara pembuatannya. Cara pembuatan dari awal pembuatan objek sampai dengan mengekspor atau mempublish ke format APK. Tuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada beberapa yang mungkin yang belum dibahas, kalian bisa ekspor lebih lanjut sendiri ya, secara mandiri. Gitu. Tapi untuk penjelasan yang ada di modul ini, saya rasa saya sudah semua menjelaskannya ya. Sudah semua. Dan untuk papresnya, kalian bagian tugas ini selain menjelaskan, kalian juga harus mencantumkan gambar-gambar di lapresnya dari setiap tools-tools yang ada di Unity. Selain yang ada di modul ini ya, yang di modul ini tidak termasuk penjelasan di dalam tugasnya. Harus selain dari yang ada di modul. Terus tambahkan gambar juga. Terus yang bagian ini juga cantumkan langkah-langkahnya, gambar-gambarnya, cara pembuatan dari 3D, oval, kubus, dan silinder yang sudah saya tadi jelaskan ya. Di lapres cantumkan langkah-langkahnya dan gambarnya. Begitu juga untuk yang hasil analisa pembahasan. Itu juga kalian bisa mencoba tambahkan tools-tools lain yang ada di tugas ini. Kalian cantumkan di situ, terus kalian analisis, baru kalian analisis ya. Langkah-langkahnya, kasih gambar, terus baru kalian analisis. Tuh. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan lain, kendala-kendala, kalian bisa hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.